Sharp Aquos R2 SHV42, HP X flagship dari Jepang yang baru-baru ini masuk ke Indonesia yang ngasih spek gila banget di harganya yang cuma 1 juta lebih murah dibanding HP X flagship yang punya spek mirip dengannya. Apakah worth it untuk dibeli di tahun 2020? Sebagus apakah? Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Sharp Aquos R2 atau SHV42. Dan sebelum kita masuk ke videonya, kalau misal kalian suka video ini jangan lupa leave like dan juga follow IG gue di @StefTech kalau misal kalian ada pertanyaan mengenai HP ini atau kalian mau ngasih saran untuk gue mau review apa selanjutnya HP-nya. So ya, langsung aja kita masuk ke video reviewnya. Yang pertama mari kita bahas dulu harga dan speknya. Kalian bisa beli HP ini murah banget untuk spek yang dikasih di harga 2,5 juta yang punya RAM sebesar 4GB dengan internal storage sebesar 64GB, 1 SIM plus 1 microSD, dan SOS kalau kalian beli HP ini gue bakal taruh link pembeliannya di deskripsi. Dan ya, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 6 inch 2K IGZO IPS display dan PPI sebesar 561, udah support NFC yang pastinya 120Hz refresh rate dan juga sudah pakai USB Type-C, terus punya baterai sebesar 3130 mAh yang udah support 18 watt fast charging. Nah terus mari kita ngomongin si desain dan displaynya. Ini tuh bodi belakang dia terbuat dari kaca pastinya, dan untuk si frame-nya ini walaupun kelihatan kayak plastik pas pertama gue lihat, tapi ternyata dia terbuat dari metal. Yang pastinya ngebikin feeling di tangan jauh lebih premium. Terus juga ini size HP-nya menurut gue hanya 6 inci, jadi nggak terlalu besar banget, masih enak dipakai untuk satu tangan. Tapi ya cuma memang ini tuh hampir semua HP Sharp punya desain yang unik banget. Kayak di SHV42 ini tuh dia punya dot drop display yang gue bisa bilang gede banget si dot dropnya. Terus juga dia punya dagu yang lumayan besar, yang di sini ada home button tapi kapasitif bukan tradisional yang berperan juga sebagai fingerprint sensor. Speaking of fingerprint sensor, untuk kecepatan fingerprint sensornya juga lumayan bagus. Dia lumayan cepat dan udah sangat akurat. Reliable banget lah. 9 dari 10 ini pasti selalu bekerja dengan baik, flawless. Dan yang pasti karena ini HP flagship juga, dia udah ada NFC sama seperti versi sebelumnya di SHV39. Di 42 pun udah ada, bisa kita lihat logonya di sini. Logo NFC. Dan kalian tinggal taruh aja kartu yang support NFC, kayak GTO. Tinggal scan ke belakang, dan dia langsung nge-scan, ngasih tahu berapa saldonya. Gak cuma ada NFC, dia juga ada LED notifikasi yang posisinya di kanan atas, dia itu LED notifikasi berwarna. Nah terus mari kita ngomongin si kualitas layarnya. Ini menurut gue kualitas layarnya sendiri untuk kelas LCD udah sangat bagus banget. One of the best di harga 2 jutaan. Dia punya kualitas gambar yang sangat jernih, vibrant, dan juga warna hitamnya ini surprisingly lumayan pekat. Terus juga dia yang pastinya punya gambar yang super sharp berkat layarnya yang 2K itu. Gak cuma itu juga, dia udah support HDR10, jadi kalau misal kalian nonton konten yang udah support HDR10, itu bakal lebih baik lagi, lebih sinematik dan juga kontrasnya bakal lebih baik. Cuma ya, gak semua ada positif, ini juga ada negatifnya. Ini punya kelemahan yang sama dengan versi sebelumnya SHV39, yaitu dari si full brightness-nya. Dia itu nggak bisa terang banget, jadi kalau misal dipakai di outdoor, apalagi kalau misal panasnya tuh lagi terik banget, mataharinya lagi terang banget, ini HP benar-benar gelap banget, susah banget dilihat. Ya ini tuh karena si refresher-nya tinggi, jadi dia brightness-nya nggak bisa terang banget. Dan untuk si touch delay-nya ini gak usah dijelasin lagi, dia itu nggak ada touch delay sama sekali. Gue coba untuk ngetik keyboard dan juga scrolling aplikasi dengan cepat berkat layar 120Hz, dan juga kualitas si LCD juga ini emang responsif banget, jadi nggak ada masalah untuk touch delay. Overall sangat responsif. Selanjutnya mari kita bahas si audio quality-nya. Ini sebenarnya mediocre banget. Jadi yang pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack yang posisinya ada di kiri atas. Yang personal gue kurang prefer, gue lebih prefer di bawah. Tapi ya, untuk si kualitas sendiri ini gue tes pakai headphone KOS KPH30i yang butuh power output sekitar 60 ohm. Ya nggak terlalu besar lah, cuma sekitar 30 ohm lebih besar daripada headphone biasanya, masih reasonable. Tapi sayangnya kalau misalnya pakai headphone tersebut, di Aquos SHV42, volumenya tuh harus full banget 100%. Biar bisa dapat listening experience yang menurut gue enjoyable. Itu juga menurut gue masih sedikit kurang keras. Dan overall kualitas suara juga walaupun punya vokal yang jernih, tapi sayangnya ini bassnya tuh sedikit overwhelming, dan juga mid range-nya tuh ini benar-benar mundur banget. Hampir ketutup sama si bassnya yang bleber ke mid range. Jadi ya ini emang mediocre banget. Malahan menurut gue Redmi Note 8 aja kualitasnya masih lebih bagus untuk si
3.5mm kualitinya. Nah terus untuk si speakernya dia itu posisinya di bawah kanan, tapi dia hanya mono yang pastinya nggak kayak Sony yang hampir di semua HP stereo. Tapi ya baik lagi kualitasnya, dia itu punya volume yang bisa keras banget surprisingly dengan minimum distorsi, dan overall ini suara kedengaran jernih vokalnya dengan instrumen yang rich dan separasi juga lumayan bagus. Cuma ini memang karena mono jadi soundstage-nya emang jauh lebih sempit dibanding HP flagship lainnya yang pakai stereo kayak XZ1 atau XZ3. Tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya. As always, gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin suaranya lebih detail. Check it out guys. Dan selanjutnya mari kita moving on ke si kamera quality-nya. Jadi untuk kamera belakangnya dia udah dual kamera. Yang kamera utamanya itu sebesar 22,6 megapiksel yang udah support PDAF ya pastinya. Dan kamera keduanya ini lumayan interesting. Ini tuh kamera yang khusus untuk video recording. Dengan megapiksel sebesar 16,3 megapiksel dan udah support PDAF juga pastinya. Nah kalau misalnya kita ke depan, di sini ada selfie dot drop yang besar banget size-nya, yang punya megapiksel sebesar 16,3 megapiksel dan bisa nge-record video sampai resolusi 4K 30 fps. Dan untuk kualitas si main kameranya ini punya lensa yang lebih wide dari HP biasanya. Yang personal gue lebih suka. Jadi ngambil gambar nggak usah mundur banget gitu. Tapi untuk kualitasnya sendiri ini di tahun 2020 menurut gue masih bagus banget dan masih bisa bersaing dengan HP yang sama atau 2 kali lipat lebih mahal. Sharp Aquos R2 itu punya kualitas foto yang sharp, kontras yang surprisingly akurat, dan juga warna yang natural dengan dynamic range yang menurut gue udah cukup bagus. Ya overall ini gambar kelihatan banget kalau misalnya diambil dari HP flagship. Kayak ada aura-aura kualitas flagshipnya, if you know what I mean. Dan ini juga ceritanya sama untuk si selfie kameranya. Dia tuh punya kualitas yang sangat bagus juga, bisa bersaing dengan HP-HP selfie-centric kayak Realme, Oppo, atau Vivo. Gambar kelihatan sharp dengan warna natural dan juga kontras yang sangat bagus. Overall menurut gue kualitas main kamera dan selfie kamera di Sharp Aquos SHV42 tuh overall kelihatan hidup banget dan enak dilihat. Yang pastinya jauh lebih baik dibanding versi sebelumnya di SHV39 yang cenderung lebih gelap. Dan untuk si video recordingnya ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps. Tapi seperti yang tadi gue bilang di awal, dia itu nggak pakai main kameranya tapi pakai lensa kedua yang khusus untuk nge-shoot. Dan dia itu kan bisa nge-shoot sampai 4K 30 fps, terus juga dia si lensanya ini lebih luas lagi daripada si main kameranya. Kayak fish eye gitu. Tapi ya untuk lebih detailnya ini dia video recordingnya pakai resolusi 4K 30 fps. Check it out guys. Oke guys, jadi ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kalian bisa nilai stabilisasinya. Karena di setting tuh dikasih tahu dia udah ada stabilisasi. Dan mari kita coba fokusin ke bunga anggrek. Come on, fokus. Terus kita coba dynamic range-nya. Dan kita coba overall shot. Dan ya kalian bisa komen di bawah gimana kualitas fotonya atau videonya. Very nice. Selanjutnya mari kita bahas si gaming performance-nya. Dia tuh pakai chipset Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Dan yang pastinya ini chipset masih super capable banget ngejalanin semua game yang bisa kalian temuin di Play Store dengan lancar dan gak panas banget. Jadi gue coba tes gamenya tuh main game Honkai Impact di settingan full rata kanan dengan gaming experience yang surprisingly masih lancar dan smooth. Terus juga ini HP-nya walaupun sedikit panas tapi nggak sampai terlalu throttling atau nggak sampai nggak enak dipegang. Masih enjoyable. Ya overall gue bisa bilang untuk harganya ini mantap banget lah main game di HP ini. Ditambah lagi dengan layar yang gorgeous banget, makin bikin gaming experience lebih nyaman. Sama juga ceritanya untuk main game rhythm kayak Bandori, berkat refresh rate yang tinggi dan responsivitas yang sangat cepat, main Bandori di difficulty paling tinggi pun ini nggak ada touch delay ataupun audio delay sama sekali.
yang mungkin cuma skill gue aja yang terlalu cupu untuk main difficulty yang terlalu tinggi. Untuk main game rhythm mantap banget, sebanding kayak main di Apple device. Kalau misalkan yang pernah main di Apple device itu flawless banget. Ini juga nggak ada bedanya. Oke, terus untuk si UI experience dia itu pakai, kalau misalnya kita ke settings, versi Android 9 Pie, yang ya belum Android 10, tapi menurut gue udah cukup recent lah, udah Android 9 Pie. Dan untuk si OS sendiri bisa kita lihat dia itu nggak ada custom OS, cenderung stok Android yang personal gue sangat suka. Tapi untuk performance sendiri menurut gue ini udah nggak diragukan lagi. Snapdragon 845, stok Android ditambah dengan layar refresh rate yang tinggi, ini HP emang kerasa responsif dan cepet banget kalau dipakai untuk multitasking, main game, scrolling aplikasi dengan cepat, dan juga foto editing, semua kerasa sangat cepat layaknya HP flagship. Ya ini emang performanya gila banget untuk harga 2 juta. Berkat si chipset flagshipnya yang emang cepet banget. Dan untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, yang pastinya karena ini HP X flagship, jadi udah di wideband L1. Jadi kalian bisa nonton Netflix atau streaming service lainnya di resolusi paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai 2K atau 1440p. Dan juga dia udah support HDR10. Jadi kalau misalnya kalian nonton YouTube atau Netflix yang udah support HDR10, dia bisa memanfaatkan fitur tersebut dengan baik. Dan yang terakhir, mari kita bahas si battery life-nya. Salah satu hal yang disappointing dari HP ini. Ya emang wajar, karena itu HP punya baterai hanya 3130 mAh aja. Untuk 120 Hz layar, itu lumayan kecil. Tapi at least dia udah support fast charging sampai 18 watt. Tapi untuk kanan baterai sendiri, ini menurut gue gak buruk-buruk banget, masih acceptable kok. Dan pemakaian gue yang as usual, light usage, hanya sosial media, Netflix, dan nonton video aja di YouTube. Sharp S-HV42 itu bisa tahan sampai 1 hari penuh dengan screen on time sekitar, kalau misal kita ke photos, karena gue udah screenshot, terus kita ke library, screenshots, dan ke sini, di sini bisa kita lihat, sisa 20%, dan gue bisa dapat screen on time sekitar 6 jam 42 menit, atau 46 menit. Ya lumayan oke lah untuk harganya menurut gue. Dan untuk si charging speednya, gue coba ngecas pakai charger 18 watt. Ini tuh bisa ngecas dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit. Emang nggak paling cepat ya menurut gue, masih acceptable. Jadi overall untuk battery life-nya ini mediocre, biasa aja. Tapi mungkin cuma segitu aja video reviewnya, dan langsung aja kita moving on ke yang terakhir, yaitu konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue, Sharp Aquos S-HV42 tuh di tahun 2020 masih sangat worth it untuk dibeli. Ini menurut gue HP dengan Snapdragon 845 dan 120 Hz termurah yang bisa kalian temuin di toko online. Tapi nggak cuma itu aja yang bikin HP ini bisa jadi pilihan kalian. Aquos R2 tuh punya layar yang menurut gue one of the best untuk kelas LCD, kualitas foto dan video yang masih bisa bersaing di tahun 2020, dan yang paling mantap ini kalian bisa dapetin semua fitur tersebut di harga 2,5 juta aja. 1 juta lebih murah dibanding HP-HP dengan Snapdragon 845 bekas lainnya. Kayak X3 atau Xiaomi Mi 8. Jauh lebih murah. Ya untuk kelemahannya as always ini karena HP bekas, jadi mungkin kemulusan dan battery health-nya bakal random. Oh ya, sama satu lagi juga mungkin refresh rate tinggi sendiri bisa jadi kelemahan. Karena ini emang ngedrain battery banget, lebih cepat dibanding layar 60 Hz biasa. But kalau misalnya kalian nggak peduli sama hal yang tadi gue sebutin, gue super duper recommend banget ini HP. Buat kalian yang punya budget hanya 2 jutaan dan lagi nyari HP X flagship yang powerful dan punya banyak fitur, Sharp Aquos R2 atau S-HV42 menurut gue pilihan yang bagus. Ya memang ini HP punya price to performance yang gila banget sih menurut gue. Di tanggal gue record review ini gue bisa bilang ini HP bekas dengan price to performance paling worth it yang pernah gue review. Impressive banget. Tapi as always, kalau kalian yang beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke guys, cuma segitu aja videonya. Jangan lupa like dan subscribe, terus juga follow IG gue di @steftalk kalau misalnya ada pertanyaan atau ada saran untuk review apa gue selanjutnya untuk HP. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.